Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1506. Yule dan Rahel terkejut. Charlie bisa menyembuhkan Yule secara total. Ini, bagaimana mungkin? Keluarga mereka telah berkeliling dunia untuk penyakit ini, menjumpai dokter ahli terbaik di dunia, dan menggunakan perangkat medis, metode perawatan, dan obat-obatan terbaik di dunia. Namun, tidak satu pun yang bisa membuat Yule terhindar dari kematian dengan cepat. Pendiri Apple Steve Jobs yang juga seorang miliarder juga menderita kanker pankreas. Dia juga mendapatkan pengobatan terbaik di Amerika Serikat. Namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Para ahli top dunia meyakini penyakit Yule tidak dapat dibudidayakan. Dan kebanyakan mereka percaya bahwa hidupnya mungkin hanya kurang dari 1 tahun. Atau bahkan kurang dari setengah tahun. Dan hari ini Charlie mengatakan Yule bisa dibudidayakan. Yang terdengar seperti fantasi bagi mereka berdua. Rahel menghela napas dan berkata dengan serius, "Charlie, aku tahu kamu pasti sangat khawatir dengan Paman Goldingmu. Tetapi kondisinya benar-benar buruk." Yule mengangguk dan berkata, "Hei, Charlie. Saya tahu penyakit saya. Kanker pankreas adalah kanker yang paling ganas. Dan saya berada di stadium lanjut sekarang. Dan sudah menyebar kemana-mana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya." Charlie ingin memberitahu Yule bahwa meskipun semua dokter tidak bisa menyelamatkannya, dia, Charlie, bisa menyelamatkan. Namun, mereka yang tidak tahu cerita di dalamnya pasti akan merasa bahwa dia sangat arogan. Jadi, Charlie berkata dengan serius, "Paman Golding, saya menemukan obat yang bagus beberapa waktu lalu. Obat ini memiliki efek yang sangat baik pada berbagai penyakit. Saya membawanya dan kamu bisa mencobanya." Yule tentu saja tidak mempercayainya. Dia adalah seorang ateis standar dan seorang materialis yang kukuh. Dia sangat percaya pada sains, tetapi tidak memiliki kepercayaan pada metafisika. Selain itu, dia telah berdiskusi dengan banyak dokter. Dia juga telah banyak membaca bahan dan literatur terkait penyakitnya. Dia yakin 100% bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Charlie, dia hanya menenangkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum. Dan berkata, "Charlie, kamu baik sekali. Paman sangat berterima kasih. Penyakit ini sangat ganas. Ini mungkin jauh di luar pemahamanmu." Rahel di samping juga mengangguk dan berkata, "Ya, Charlie, penyakit Paman Golding bisa dikatakan paling ganas, berbahaya, dan kejam di dunia ini." Charlie tahu mereka pasti tidak akan mempercayainya. Dia siap mengeluarkan pil peremajaan dan meminta Yule langsung. Tetapi pada saat ini, pelayan keluarga tiba-tiba datang dengan berlari dan berkata dengan gugup, "Tuan, Nyonya. Tuan kedua dan ketiga ada di sini." Rahel segera mengerutkan keningnya dan bertanya dengan dingin, "Apa yang mereka lakukan di sini?" Pelayan itu buru-buru berkata, "Mereka bilang ingin berdiskusi dengan Tuan dan Nyonya untuk membicarakan sesuatu yang penting." Rahel berseru, "Minta mereka pergi. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan mereka." Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara marah mencibir. "Hei, kakak ipar. Kita semua adalah keluarga. Jangan bilang kata-kata jelek seperti itu. Orang tua itu telah pergi beberapa tahun yang lalu. Dan kamu tidak mengizinkan saya dan anak ketiga memasuki pintu. Jika orang tua ini mengetahuinya, saya khawatir dia akan marah kepada Anda dan dia hidup kembali." Charlie mendongak dan melihat ada 8 atau 9 orang yang masuk dengan agresif. Ekspresi Rahel tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia bertanya, "Adrian, ini rumahku. Siapa yang membiarkanmu masuk tanpa izinku?" Bab 1507. Berikut teriakan marah Rahel. Pria yang dipimpin oleh pihak lain berkata dengan dingin dengan ekspresi yang agak menghina, "Kakak ipar, ini adalah rumah kakak laki-laki tertua saya. Apakah saya sebagai adik harus meminta izin dulu?" Rahel berkata dengan ekspresi jelek, "Adrian, kakak laki-laki tertuamu adalah suamiku. Maka setengah dari rumah ini adalah milikku. Jika kamu masuk tanpa izinku, ini disebut membobol rumah.
Adrian mencibir, memandang Rahel dari atas ke bawah, dan berkata dengan menghina, "Oh, ipar perempuan, apakah kamu sadar kamu hanyalah istri kakakku?" Yule berdiri dengan susah payah dan memarahi, "Adrian, kenapa kamu berbicara dengan kakak iparmu seperti itu? Kakak ipar itu seperti seorang ibu. Kamu tidak mengerti kebenaran ini. Kakak ipar itu seperti seorang ibu." Adrian mencibir, "Kakak, jangan lupa, dia adalah orang luar dalam keluarga Golding. Sebagai cucu perempuan dari keluarga Golding, dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Golding. Ketika orang tua kita meninggal, kita bahkan tidak memiliki cucu laki-laki tertua. Dia adalah pendosa keluarga kita." Ketika Rahel mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek dan sedikit sedih. Yule, yang berada di dekatnya, gemetar karena marah, meraih mangkuk porselen tulang, dan melemparkannya ke lantai tiba-tiba, dan mangkuk porselen itu hancur di bawah kaki Adrian. Segera setelah itu, dia berseru, "Adrian, jangan membuat pidato tentang ini. Kakak iparmu hampir meninggal karena distosia ketika dia melahirkan bayi perempuan. Setelah itu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kakak iparmu melahirkan anak kedua. Orang tua kita sangat menghormati hal ini saat mereka masih hidup. Bahkan mereka tidak keberatan. Lalu apa hakmu membuat masalah besar di sini?" Adrian berkata dengan nada menghina. "Jujur, orang tua kami menghormatimu. Tapi aku sangat sedih tentang ini. Hanya saja aku malu untuk mengungkapkannya di depanmu." Setelah jeda, Adrian berkata lagi, "Dan, sejujurnya, saya bahkan curiga bahwa orang tua kita meninggal sebelum waktunya, yang banyak berkaitan dengan depresi di jantung. Pada akhirnya, kalian berdualah yang menyakiti mereka." Queen merasa bahwa dia adalah seorang junior pada awalnya, jadi dia menahan amarahnya dan tidak menyela. Tetapi pada saat ini, melihat paman kedua berbicara begitu banyak, dia segera berteriak, "Paman kedua, jangan banyak bicara, ini keluargaku. Mengapa kalian kemari dan berteriak?" Adrian belum berbicara. Seorang pria yang berusia beberapa tahun lebih muda darinya berkata, "Oh, ada apa, keponakanku yang baik? Kamu luar biasa sekarang, karena kamu menjadi bintang besar lalu mengabaikan paman keduamu. Jangan lupa, bahkan jika kamu seorang bintang besar, kamu hanya seorang pemain sandiwara." Orang yang berbicara adalah saudara ketiga Yule dan paman ketiga Queen, Rogan Golding. Tiga bersaudara dari keluarga Golding adalah Yule, Adrian, dan Rogan. Orang tua mereka berkata sangat berharap ketiga bisa setia, jujur, dan kuat. Hanya saja, anak kedua dan ketiga memang tidak memenuhi harapannya. Pada saat ini, di samping Rogan, ada seorang pria berusia awal 20-an, mencibir, "Ya, sepupu. Leluhur keluarga Golding dengan jelas membuat aturan bahwa keturunan keluarga Golding tidak boleh terlibat dalam profesi rendahan. Para penghibur ini hanyalah orang-orang yang melirik. Sekarang statusnya saja telah meningkat sedikit. Namun tetap saja profesi ini berada di peringkat rendah dalam jalur karir yang terhormat. Bagaimana pendapat nenek moyang kita kalau melihat ini?" Queen menyelimuti gigi putih kecilnya dan berkata dengan marah, "Wilhelm, kenapa kamu datang ke sini untuk menudingku? Kamu hanya playboy yang hanya tahu berpesta, minum-minum, dan menghamburkan harta keluarga." Bab 1508. Wilhelm membungkuk dan berkata, "Hei, sepupu, kamu cepat marah. Kita generasi yang sama dalam keluarga Golding. Kamu sepupuku bukan. Kamu hanyalah seorang wanita yang akan menikah cepat atau lambat. Dan kamu tidak akan lagi menjadi anggota keluarga. Kamu akan menjadi orang luar, mengerti?" Charlie, yang berada di dekatnya, ingin berbicara saat ini, tetapi dia menahannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah keluarga Golding. Sebagai orang luar, dia benar-benar tidak dapat menemukan titik masuk yang tepat. Jika dia campur tangan saat ini, tidak ada juga yang mengenalnya. Selain itu, masih belum jelas apa maksud kedatangan Adrian dan Rogan. Jadi dia memutuskan untuk mengamatinya dulu. Pada saat ini, Yule berteriak dengan marah, "Cukup, berhenti bicara omong kosong." Ketika semua orang diam, dia memandang Adrian dan Rogan, dan bertanya dengan suara dingin,
Adrian dan Rogan. Kalian berdua tidak usah menutup-nutupi keinginan kalian. Jika menginginkan sesuatu, katakan saja langsung apa adanya. Jangan bertele-tele seperti banci. Bikin malu keluarga Golding saja. Adrian menyentuh dagunya dan tiba-tiba tersenyum sinis. Dia berpura-pura khawatir dan bertanya, "Saudara, saya mendengar kesehatanmu memburuk lagi. Bukankah rumah sakit merekomendasikanmu rawat inap, tapi kamu menolaknya?" Yule berkata dengan dingin. "Maaf, saya baru saja membuat dan memutuskan untuk menjalani perawatan. Putriku belum menikah, jadi aku tidak mau mati begitu tidur." Ekspresi Adrian dan sekelompok orang ini langsung berubah saat mendengarnya. Rogan di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. "Bukankah kamu sudah memutuskan menghentikan perawatan? Mengapa sekarang berubah lagi? Bahkan jika kamu dirawat secara aktif, kamu mungkin tidak dapat hidup 10 atau 15 hari lagi. Ke rumah sakit hanya untuk disiksa dan mengalami berbagai eksperimen. Mengapa pikiran berubah?" Ekspresi Yule sangat dingin. Dan dia menyeringai dan berkata, "Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Jika tidak langsung ke intinya, jangan salahkan saya akan mengusir kalian keluar." Adrian tersenyum dan berkata, "Saudaraku, ayah kita menyangimu. Ketika dia meninggal, 50% aset keluarga Golding dibagikan kepada Anda, dan 25% diberikan kepada saya dan 25% untuk Rogan. Apa yang kami inginkan? Keluargamu tidak punya anak laki-laki. Saat anak perempuanmu menikah nanti, properti ini tidak boleh jatuh pada orang luar, kan?" Berbicara tentang ini, Adrian memandang Rahel lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Terlebih lagi, kakak ipar belum terlalu tua dan dia masih terlihat cantik. Setelah kamu meninggal, apa dia menjadi janda sepanjang hidupnya? Dia pasti menikah lagi. Pada saat itu, dia pasti mengambil sebagian dari aset keluarga Golding. Apa kamu tega setengah dari aset keluarga kita jatuh ke tangan orang luar, oleh istri dan anakmu?" Ketika Rahel mendengar ini, dia tidak hanya marah, tetapi juga merasa terhina. Air mata mengalir di pipinya. Kemarahan Queen juga meledak, mengepal karena menahan rasa kesal. Belum lagi Yule. Seluruh tubuhnya bergetar. Wajahnya yang semula pucat menjadi lebih pucat. Dia mungkin bisa mati setiap saat. Pada saat ini, Charlie tidak tahan lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang tubuh Yule yang bergoyang, dan berteriak dengan ekspresi yang sangat suram, "Kalian bajingan keterlaluan." Bab 1509. Adrian, Rogan dan yang lainnya. Ketika mereka masuk, meskipun mereka melihat Charlie, mereka tidak berpikir serius. Saat mereka datang, mereka terfokus pada 3 anggota keluarga Golding. Mereka sama sekali tidak menganggap Charlie dan para pelayan lainnya. Mereka tidak mengira pemuda ini akan berani menantang mereka di sini. Dan dia juga mengatakan bahwa mereka adalah bajingan. Tentu saja mereka marah. Keluarga Golding ada di Eastcliff. Kekuatan mereka adalah yang kedua setelah keluarga Schultz dan keluarga Wade. Total aset mereka di atas triliunan. Apalagi jika Adrian dan Rogan hanya mendapatkan 25% dari aset keluarga Golding. Mereka masing-masing tetaplah miliarder. Mereka juga masuk dalam daftar orang kaya saat ini. Jadi, bagaimana mereka bisa menerima bahwa junior tanpa meneriaki mereka di sini? Jadi, Adrian langsung marah sambil menunjuk Charlie dan berteriak dengan dingin. "Wah, tahukah kamu siapa aku? Berbicara padaku, Adrian, seperti ini. Apa yang kamu pikir kamu akan berumur panjang?" Charlie mencibir. "Tentu saja aku tahu siapa kamu. Bajingan. Kamu bajingan nomor 1. Pria di sebelahmu adalah bajingan nomor 2. Dan bajingan kecil yang berteriak-teriak tadi pasti bajingan nomor 3. Dan sebaliknya, jika tidak ingin ketinggalan, silakan bicara, agar tidak ketinggalan dari bajingan nomor pertama." Adrian dan Rogan merupakan pewaris keluarga Golding, dan mereka telah menerima pendidikan tingkat tinggi sejak kecil. Keduanya adalah anak yang dibesarkan khas di bawah pendidikan elit. Artinya, mereka sangat terpelajar, jarang bermimpi dengan orang lain, dan tidak mengucapkan kata-kata kotor. Contohnya Adrian, ketika ada seseorang yang bersulang untuknya di meja makan dan ketinggian gelas pesta lain sedikit lebih tinggi darinya, dia hanya tersenyum dan sepertinya tidak peduli.
Tetapi segera setelah selesai makan, dia meminta pengawal untuk langsung memaksa menghentikan mobil orang itu, dan menyeretnya keluar dari mobil, lalu mematahkan tangannya. Ini sebenarnya hanya masalah kecil. Entah sudah berapa banyak orang yang bangkrut atau bahkan hancur karena kata-kata sederhana Adrian. Pada saat ini, Charlie sangat tidak menghormati dirinya sendiri sehingga dia sangat marah. Namun, dia juga sedikit tidak jelas tentang asal-muasal usul Charlie. Dia agak bingung. Orang ini adalah tamu di rumah Yule, dan dia tentu tahu kekuatan keluarga Golding. Tetapi dia berani berbicara tidak sopan pada dirinya seperti ini. Apakah ada sesuatu yang dia tidak tahu mengenai latar belakang pria ini? Rogan juga bisa menyimpulkan hal yang sama. Jika pria ini mengetahui identitas mereka dan berani berbicara tidak sopan di sini, maka dia pasti memiliki kekuatan. Namun, Wilhelm masih muda dan belum memiliki pengetahuan diri ini. Wilhelm memarahi Charlie dengan lantang. Sial, siapa kamu nak? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kami adalah anggota keluarga Golding. Apakah kamu ingin mati? Charlie meliriknya dan berkata dengan dingin. Tadi kamu yang menggonggong pada Nana bukan? Nah, karena kamu sangat suka menggonggong seperti anjing, mengapa kamu tidak berlutut dan belajar menggonggong 2 kali? Jika kamu melakukannya dengan baik, aku masih bisa melepaskanmu. Sial, Wilhelm segera marah. Kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah putra kedua dari keluarga Golding. Jika kamu berani tidak sopan, aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Bab 1510. Pada saat ini, seorang pemuda yang sedikit lebih tua dari Wilhelm dan memiliki temperamen yang lebih tenang berkata, Saudara, urusan hari ini adalah urusan keluarga Golding kami. Tolong jangan ikut campur. Orang yang berbicara adalah putra Adrian, Wrigley, cucu laki-laki tertua dari keluarga Golding. Queen adalah seorang gadis, jadi dia adalah cucu perempuan tertua dari keluarga Golding. Charlie memandang Wrigley dan berkata dengan ringan, jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, katakan saja langsung. Jangan keroyokan di sini dan mengutarakan orang lain, menggonggong dan berteriak tanpa malu di sini. Keluarga Golding juga keluarga bergengsi di Eastcliff. Jangan terlihat seperti kurang pendidikan. Kamu, begitu Wilhelm mendengar ini. Dia menggigit giginya dan ingin mendekati dan menghajar Charlie. Wrigley berhenti, lalu menatap Charlie dengan muram, dan kemudian berkata kepada Adrian di sebelahnya, Ayah, mari berhenti bicara kosong dan langsung ke intinya. Adrian memandang Charlie dengan dingin, dan sudah mengambil keputusan. Tidak peduli siapa anak ini. Setelah bisnisnya hari ini selesai, dia akan membuat anak ini membayar harga dengan darah. Buat anak ini tahu bahwa keluarga Golding bukanlah keluarga yang dia bisa berbicara sesuka hatinya. Jadi, dia untuk sementara menekan kebencian di hatinya, menatap kakak laki-lakinya Yule, dan berkata, Saudaraku, saya di sini sebagai keturunan keluarga Golding untuk membela dan melindungi hak dan kepentingan keluarga Golding. 50% aset keluarga Golding kita adalah milikmu. Tapi kamu kehabisan waktu sekarang. Setelah kamu meninggal, saya akan menjadi kepala keluarga Golding. Tentu saja, saya tidak akan bisa duduk diam dan membiarkan 50% aset keluarga Golding mengalir ke orang luar. Oleh karena itu, saya harap kamu mempertimbangkan kepentingan keluarga, dan berikan setidaknya 80% aset atas namamu kepada saya dan Rogan. Setelah mengatakan ini, dia melihat bahwa wajah Yule sangat jelek, dan dia berkata, Bro, aku melakukan ini juga demi keluarga. Jika tidak, begitu kamu mati, begitu istri dan anakmu mendapatkan warisanmu. Warisanmu bukan lagi milik keluarga Golding. Kekuatan keluarga Golding akan habis dan hilang dari tempat ketiga di Eastcliff dalam sekejap. Bahkan tidak dijamin bisa bertahan di 5 besar. Apa kamu tega membiarkan bisnis keluarga Golding yang berusia seabad dipotong setengahnya setelah kematianmu? Yule berkata dengan dingin, Adrian, kamu memang mengatakan ini demi keluarga kita. Tapi pada akhirnya, kamu menginginkan properti saya, kan? Biarkan saya beritahu, saya sudah membuat surat wasiat. Harta dibagi menjadi 2 bagian. Istriku mewarisi setengah hartaku dan anakku mewarisi setengah lainnya.
Ekspresi Adrian menjadi lebih dingin. Dan dia bertanya, apakah kamu hanya peduli dengan keluarga kecilmu dan bukan kita semua? Yule bertanya balik. Jadi apa? Hartaku tidak ada hubungannya denganmu. Anak ketiga. Rogan. Memarahi Yule. Kakak, apakah sel kankermu menyebar ke otakmu? Mengapa kamu, orang bijak, bahkan tidak bisa menggunakan otakmu dengan baik sekarang? Mendengar ini, Rahel berteriak dengan marah. Rogan, kamu sudah keterlaluan. Rogan memancarkan dingin. Kakak ipar, ini keterlaluan. Kita lihat saja nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Yule, dan berkata dengan dingin, Bro, mari kita mundur 10.000 langkah. Jika kamu tetap keras kepala membiarkan istri dan anak perempuanmu mewarisi harta keluarga, apa yang kamu lakukan? Coba kamu pikir apakah perempuan berdua bisa mengelola begitu banyak aset? Kami datang kepada Anda hari ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Kamu bisa menyerahkan 80% propertimu, dan 20% sisanya sudah cukup untuk istri dan anakmu tetap makmur dan kaya seumur hidup mereka. Jika kamu terlalu serakah, saya tidak dapat menjamin bahwa istri dan anakmu akan hidup dengan damai setelah kamu pergi. Yule sangat marah dan berteriak, Rogan, kamu bajingan. Apakah kamu mengancamku? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.